Halo, selamat bergabung teman-teman di kelas cara berpenghasilan dari produk digital dan agensi digital. Sebelum memulai, perkenalkan dulu aku Rea dan aku sudah menjalankan 2 agensi digital sejak tahun 2022 dan berjualan produk digital juga. Saat aku memulai semuanya, aku nggak punya modal ilmu ataupun finansial. Semuanya berjalan naik turun hingga sekarang alhamdulillah aku bisa mencapai kehidupan yang aku inginkan, yaitu menghasilkan uang bahkan saat tidur dan bisa work from anywhere. Bahkan saat aku menyiapkan materi ini kemarin, itu di sela menunggu pesananku datang. Baik, sebelum memulai kelas kita bahas dulu nih, apa itu produk digital dan agensi digital. Jadi kedua hal ini merupakan bagian dari bisnis digital. Yang pertama, produk digital. Produk digital adalah barang non-fisik atau digital, alias kita bisa mengaksesnya itu kalau kita pakai gadget atau internet, begitu ya. Dan produk digital ini bisa dimonetisasi atau dijual. Apa saja produk digital yang bisa dijual? Ada voice over. Voice over itu dubbing ya, bisa dikatakan dubbing, bisa juga pengisi suara. Apa aja nih yang bisa diisi suaranya? Misalkan ada audiobook atau buku tapi versi dibacain, disuarakan gitu. Kemudian ada voice over yang lain, misalkan mau bikin iklan terus kan butuh suaranya gitu. Nah, itu bisa dikerjakan dengan voice over. Kemudian ada lagi misalkan di YouTube gitu, nanti butuh pengisi suara. Jadi produk digital berupa suara itu juga bisa diperjualbelikan. Kemudian ada video dan foto. Kenapa video dan foto itu bisa diperjualbelikan? Karena kita tahu bahwa ada content creator yang memang butuh visualisasi berupa video, misalkan lagi jalan-jalan atau sesimpel ngelihat senja kayak gitu, itu bisa diperjualbelikan. Kemudian ada desain dan visualisasi. Maksudnya desain ini seperti contohnya kita bikin elemen di Canva, kita bikin ilustrasi kipas angin misalkan, kita gambar manual di tentunya secara digital ya, bisa pakai CorelDRAW atau Ibis Paint yang gratis gitu. Itu bisa kita bikin gambarnya, terus kita ubah ke format PNG atau CSV atau yang lainnya, terus kita upload deh ke website ataupun aplikasi kayak Canva yang mereka menerima elemen-elemen untuk diperjualbelikan. Kemudian visualisasi itu contohnya ketika kita bikin konten di YouTube, terus dia berupa cerita, tentunya kita kan butuh visualisasi biar terbayang gitu ya. Nah, itu termasuk salah satu contoh produk digital juga. Yang lainnya ada web atau landing page. Web atau landing page itu adalah halaman di internet yang bisa membuat kita lebih visible atau terlihat di internet. Contohnya kayak di Google, di Mozilla Firefox, Opera, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bedanya apa sih sosial media dengan website dan landing page gitu. Oh ya, landing page itu adalah website tapi versi simpelnya ya. Bedanya apa? Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang familiar, tapi ada juga yang belum familiar gitu ya. Kenapa kita harus pakai website atau landing page? Salah satunya adalah biar kita lebih terbaca di internet. Karena ketika kita membuat platform untuk portofolio kita gitu ya, misalkan di sosial media, maka orang bisa melihat portofolio kita kalau mereka main sosial media itu gitu. Yang bisa ngelihat portofolio aku di X misalkan, ya berarti orang-orang yang ada di X itu. Kadang iya sih bisa muncul di internet kayak di Google gitu ya. Cuman kan kemungkinannya itu kecil gitu. Tapi aku lebih terlihat buat orang-orang yang memang main di X gitu.
Sedangkan kalau pakai website atau landing page, itu kita akan lebih terlihat di Google. Misalkan ada orang mau nyari jasa desain, maka dia akan ngetik di Google gitu, jasa desain. Kalau misalkan kita punya website atau landing page, maka kita akan lebih terlihat di situ. Gitu. Jadi, mempunyai website dan landing page itu membuka satu peluang baru untuk kita terlihat oleh orang-orang pengguna internet gitu. Jadi, itu penting ya. Sebenarnya ada beberapa website yang memang untuk memperlihatkan portofolio kita ya. Contohnya kayak GitHub, kemudian ada yang lainnya, ada banyak ya. Contoh-contohnya teman-teman bisa scrolling aja di internet, portofolio online kayak gitu, website. Nanti muncul. Kalau misalkan teman-teman emang nggak mau bikin website sendiri dengan hosting atau domain sendiri, maka bisa pakai platform-platform tersebut. Tapi bisa juga pakai landing page. Salah satunya itu pakai Canva. Kita bisa bikin landing page dengan hosting dengan domainnya Canva secara gratis, dan itu juga bagus loh, template-nya ada banyak gitu. Kemudian yang lainnya itu ada produk digital berupa e-book, kemudian template, dan course. Jadi 3 serangkai ini sebenarnya bisa dilakukan dalam satu langkah. Misalnya teman-teman punya skill atau pengetahuan sebagai tutor online, maka teman-teman bisa bikin e-book untuk silabusnya. Misalkan, silabus untuk anak SMA biologi adalah ini dan itu. Itu bisa dibentuk dalam bentuk e-book, kemudian bisa dibikin template-nya. Misalkan template untuk apa? Worksheet buat anak-anak olimpiade biologi misalkan. Atau contoh yang lain kayak gini. Misalkan teman-teman bikin agensi atau bimbelan online untuk belajar bahasa Mandarin. Nah, di sini e-booknya bisa dibuat untuk memahami tahapan-tahapan apa yang harus dipelajari di bahasa Mandarin. Misalkan level 1 harus bisa memahami alfabetnya. Terus level 2 misalkan harus bisa membedakan pronunciation, misalkan kayak gitu. Kemudian udah dibikin e-book, dibikinlah template worksheet-nya. Contohnya misalkan bikin worksheet untuk cara menulis Mandarin. Kalau teman-teman lihat cara menulis Mandarin itu, mereka harus latihan buat nulis sesuai dengan kerangka. Nah, itu bikin kerangkanya, dibikinlah template biar teman-teman yang enroll atau ikutan bimbel kalian itu bisa ngeprint worksheet-nya, terus bisa latihan di rumah gitu. Itu contohnya template untuk les Mandarin ya. Kemudian bisa juga dibikin course-nya bisa yang berbayar ataupun tidak berbayar. Kalau berbayar berarti uangnya masuk dari tiket masuk peserta. Kalau tidak berbayar maka upload aja di YouTube, kemudian orang-orang pasti akan nonton dan kalian bisa dapat duitnya dari ads revenue. Course-nya berupa apa? Misalkan bagaimana cara membedakan pronunciation huruf A dan huruf B misalkan, kayak gitu. Di dalam bahasa Mandarin misalkan kayak gitu. Jadi ketika kita punya satu bisnis, ketika kita punya satu agensi atau kita punya satu topik jualan, maka kita bisa ubah ke beberapa produk digital kayak gitu. Selanjutnya ada font, script, dan copywriting. Contohnya, kalian bisa bikin font atau gaya penulisan, gaya tulisan, gaya huruf kayak gitu di Ibis Paint atau Corel Draw. Terus bikinlah format fontnya, kalian upload di website kayak misalkan Dafont, Font Awesome, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa dapat duit dari situ gitu. Terus bikin script itu ya bisa naskah untuk iklan, naskah, mungkin drama gitu. Orang ada butuh drama kayak gitu, terus dibikin naskahnya kayak gitu. Atau ada yang butuh naskah apapun gitu ya. Kemudian copywriting. Copywriting itu apa? Secara garis besar copywriting adalah menulis. Apa nulisnya? Macam-macam. Bisa menulis iklan, bisa menulis website. Contohnya gini, misalkan ada satu customer aku
dia mau bikin website. Tentunya di dalam website itu kan butuh ada tulisan-tulisannya gitu kan ya. Nah, ini kerjaan copywriting. Misalkan halaman pertama nanti dikasih introductionnya apa? Misalkan dia jualan kopi. Oke, kopi ini adalah berasal dari ABC. Dia punya khasiat ini dan ini, kenalin namaku, nama produk ini adalah ABC, kayak gitu. Nah, itu salah satu kerjaannya copywriting dalam hal tulis menulis gitu. Oke. Selanjutnya agensi digital. Apa itu agensi digital? Jadi intinya agensi digital itu memanajemen talent ataupun produk digital. Contohnya agensi voice over. Misalkan kalian udah punya satu customer, kemudian ada repeat purchase lagi dan lagi, maka kan kalian butuh orang lain untuk ngebantu kalian. Nah, bikinlah itu agensi kayak gitu. Sama dengan copywriting, tutor online. Misalkan kalian cuma, tentunya kita misalkan lulusan jurusan teknik misalkan, terus ada mau bikin untuk jurusan yang lain gitu, kan bisa dibikin agensi gitu ya, dan lain sebagainya. Termasuk agensi virtual assistant. Apa itu virtual assistant? Jadi dia adalah asisten jarak jauh yang bekerja secara virtual atau lewat Zoom meeting aja atau virtual meeting yang lainnya. Bisa lewat HP, bisa lewat video call kayak gitu. Nah, kerjaannya apa? Bisa macam-macam, bisa data entry, bisa data analyst, ada social media manager. Jadi dia ngatur sosial media dari mulai kontennya, terus nguploadnya kapan, captionnya apa, kayak gitu. Nah, kita bicara tentang peluang. Sekarang dari data Google Trends itu menunjukkan bahwa fenomena produk digital, content creator, digital marketing, kemudian agensi digital terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dan kita bisa lihat di sekitar kita banyak bermunculan micro influencer, kemudian live marketplace bisa 24 jam, terus banyak YouTuber yang jadi miliarder, trend endorsement, dan lain-lain. Semua lini kehidupan udah terdigitalisasi. Dan kalau kita nggak bisa beradaptasi, maka kitalah yang akan tereliminasi gitu. Bisa dilihat ya, sekarang toko-toko yang ada di mungkin pasar tradisional atau mall gitu udah nggak serame dulu. Karena apa? Karena orang-orang mulai bergeser, lebih suka belanja online. Mereka nggak perlu jauh-jauh pergi, mereka nggak perlu nego-nego, mereka nggak perlu muterin satu isi mall atau satu isi pasar buat dapetin barang yang bagus, karena semuanya udah bisa lewat HP kayak gitu ya. Jadi toko-toko yang konvensional itu mulai sepi, nggak serame yang dulu kayak gitu. Dan kalau misalkan nggak beradaptasi, maka ya akan tereliminasi gitu. Jadi dunia digital ini mau nggak mau kita harus catch up, kita harus ngikutin tren yang terjadi gitu. Dan dunia digital sudah dimulai sejak tahun 2000-an, 2000 awal gitu ya. Kini saatnya kamu berhenti hanya jadi consumers dan mulailah jadi creators dan juga provider jasa produk untuk dunia digital. Buktinya, untuk penghasilan bisnis digital aku sendiri ya yang sudah mempraktekkan, ini penghasilan aku dari 15 Juli sampai sebenarnya ini sampai 31 Juli ya. Untuk hasilnya itu 3,6 juta. Ini hanya dari satu stream, yaitu di link ID. Dan aku baru ngonten di X tanggal 15 Juli gitu. Dan trafficnya udah segini. Ya lumayan sih, lumayan ya. Dan ini dari satu stream aja ya. Kalau aku sendiri, aku pribadi kan udah ada 2 agensi digital. Jadi ada beberapa income yang masuk di rekening dan juga di e-wallet kayak gitu. Dan ini salah satu income yang ada di link ID gitu. Aku
ngikutin tren yang ada di Instagram. Jadi mereka mainan link ID dan jualan produk digital, dan aku ngikutin nih, aku ikut-ikutan, dan ternyata emang menghasilkan gitu. Dan fenomena di sosial media, kayak ada yang bilang bahwa dia iseng-iseng bikin font, terus ternyata bisa menghasilkan 2 digit gitu, puluhan juta bahkan ya. Dan ada salah satu akun di Instagram yang dia produk digitalnya tuh udah sampai 200 juta gitu loh. Dan emang ini real gitu. Aku sendiri sudah mempraktekkan. Jadi teman-teman harus mulai jualan produk digital atau jualan jasa gitu. Jasa di agensi digital. Jualannya apa? Terserah, tergantung skill dan pengetahuan teman masing-masing gitu. Terus kalian kalau mau mulai itu jangan berpikiran oh kayaknya aku terlambat deh, atau aku kayaknya ketinggalan zaman, ketinggalan tren kayak gitu, atau alasan yang lainnya gitu ya. Enggak ya teman-teman, kamu enggak terlambat untuk memulai, karena aku sendiri mulainya itu tahun 2022. Awalnya cuma jadi freelancer biasa, sendirian gitu, independen. Tapi akhirnya aku bangun agensi digital di bidang pendidikan dan kreatif. Karena apa? Karena ketika aku independen, aku dapatkan customer nih. Terus customer aku ternyata repurchase, kemudian customer aku bilang sama temennya gitu, mouth to mouth gitu loh. Terus akhirnya aku dapat beberapa customer kan. Kalau aku kerjain sendirian aku capek, dan menurut aku ini saatnya buat ngajakin orang lain buat ngerjain ini deh gitu. Jadi biar aku nggak capek tapi aku tetap bisa menghasilkan uang juga gitu dengan merekrut orang lain. Dan di situ aku juga udah mulai ngonten di akun agensi aku. Ngontennya ya ngontenin tentang testimoni gitu, tapi nggak konsisten gitu lah. Kemudian tahun 2023 awal itu ada badai AI. Kalau teman-teman ingat, ChatGPT itu awal booming itu ya tahun 2023 awal itu, dan di situ aku benar-benar ketakutan bakal digantikan AI. Tapi karena aku takut, jadi aku mempelajarinya. Sebenarnya AI ini apa sih kayak gitu ya. Dan ternyata pas aku mempelajari AI, aku justru dapat keuntungan karena aku memperkerjakan AI. Pas itu ya ChatGPT tuh belum banyak yang tahu, belum familiar lah orang-orang. Dan aku ngerjain kerjaan copywriting, ngerjain ya pokoknya kerjaan tulis menulis gitu ya, itu pakai ChatGPT, dan itu aku dibayar. Aku kayak aku model kayak ngasih prompt aja, terus klik ngedit dikit-dikit itu bisa dapat uang gitu. Nah dari situlah aku juga bikin produk digital, tapi aku nggak tahu nih gimana cara menjualnya. Maksudnya gini, aku ya jualan gitu, tapi nggak yang sesuai dengan ilmu marketing gitu. Jadi aku bayar ads tapi gagal gitu. Nah dari sini lesson learn-nya adalah ya kalau misalkan kita takut atau kita FOMO kayak gitu, kita pelajarin gitu apa sih sebenarnya, dan sebenarnya ada peluang nggak sih dari situ kayak gitu. Kemudian 2023 akhir aku mulai belajar digital marketing secara umum sambil mempraktekin ilmunya dikit demi sedikit gitu. Mulai jualan produk digital yang udah aku bikin, dan jualannya di Instagram sama Facebook Ads, dan kemudian mulai ada hasilnya lah dikit-dikit gitu ya. Kemudian 2024 awal ini aku mengamati tren content creator, dan disitulah aku belajar digital marketing tapi dengan strategi faceless atau tidak menampilkan wajah gitu. Ini adalah salah satu solusi untuk teman-teman yang pengen jadi content creator tapi pemalu, atau mungkin nggak mau nunjukin wajahnya gitu, atau alasan yang lainnya. Itu bisa belajar digital marketing versi faceless gitu. Kemudian di 2024 pertengahan ini, baru kemarin, yaitu 15 Juli, aku tuh mulai ngonten secara konsisten di X, dan produk digital aku semakin laku. Dan ini di sebelah kanan teman-teman bisa lihat sales notification aku. Ini asli dari email aku. Itu ada sekitar 300-an lebih yang udah download, yang udah beli produk aku
gitu. Ini bisa dilihat ya, tulisannya OG1, OG2, OG3 gitu. August 1, 2, 3 sampai 8 gitu. Oke, terus gimana nih? Misalkan teman-teman udah tertarik, ya kayaknya aku mau jualan produk digital atau menawarkan jasa agensi digital. Tapi gimana cara memulainya gitu ya? Nah, cara memulainya yang pertama, kamu harus belajar skill, baik itu skill teknis ataupun marketing. Skill teknis tuh maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman lulusan farmasi ya, misalkan mau bikin tips trik untuk memilih obat misalkan kayak gitu ya, terus dibikin e-booknya, versi e-book, atau misalkan apalah gitu ya, terserah mau bikin e-book apa. Artinya teman-teman udah punya ilmu teknisnya nih. Tapi kalau teman-teman mau punya ilmu teknis yang lain, misalkan aku mau belajar digital marketing deh, terus habis itu aku bikin e-booknya, itu bisa. Artinya kan berarti belajar digital marketingnya, kemudian ya sekaligus marketingnya, pemasaran produknya gitu ya. Kemudian kamu harus kenali dulu mau menjual apa gitu ya, menjual apa gitu. Itu bisa ditentukan dengan panggilan hati, kalian mau menjual apa gitu, atau kalian bisa research market dulu. Misalkan kalian ke Etsy atau Gumroad, jadi ini 2 website yang menjual produk digital gitu ya, ibaratnya kayak marketplace-nya produk digital gitu. Teman-teman bisa searching aja langsung Etsy atau Gumroad, tulisannya ETSY, sama Gumroad itu GUMROAD gitu. Ke situ terus kalian bisa research market, kira-kira apa sih best selling dari produk digital, terus kalian mau bikin kayak gitu ya silahkan gitu. Jadi tentukan dulu nih, kenalin kamu mau menjual apa. Lebih bagus kalau kalian itu satu tema gitu loh. Misalkan ngomongin self improvement ya udah berarti produknya sekitar self improvement, kayak misalkan bikin template workout, bikin template productive in a day atau apa gitu. Pokoknya kalian kenalin mau jual apa dan fokus di satu topik itu gitu. Kemudian bikin produk digital kamu sendiri, atau bisa juga beli dari orang lain tapi yang mereka tuh ngasih lisensi hak menjual kembali gitu. Jadi kalian bisa tentuin mau bikin sendiri atau beli punya orang lain terus dijualin lagi. Bebas ya, nggak ada kalau kayak gini tuh MLM atau apa gitu. Selagi teman-teman enggak memberikan harapan kosong tuh ya nggak apa-apa juga gitu. Terus juga itu ilmu kan gitu. Karena biasanya ada yang bilang kalau misalkan hak jual kembali itu tuh kayak MLM gitu ya. Nggak tahu ya, tapi yang jelas itu kalau ada manfaatnya ya kenapa enggak gitu loh dijualin gitu, asalkan kan ngasih harganya enggak yang ini banget loh, apa kayak mahal banget gitu padahal dia value-nya enggak seberapa kayak gitu. Itu kan jadi kayak ya seperti itulah gitu ya. Pokoknya mau bikin sendiri atau beli punya orang lain enggak masalah gitu. Terus selanjutnya marketing lewat sosial media alias ngonten gitu. Ya kalian mau nggak mau harus ngonten sih, karena dari mana coba orang mau tahu kalian punya produk ABC kalau kalian nggak ngasih tahu gitu kan. Jadi harus ngonten gitu. Kemudian arahkan audiens kalian ke toko online. Toko online tuh maksudnya apa sih? Ya bisa pakai marketplace ya, kayak Shopee, Tokopedia, Blibli dan lain sebagainya. Bisa juga pakai website kayak aku nih di sini pakai link ID. Mungkin teman-teman pengen jualan di Etsy, di Gumroad, atau pakai platform yang lainnya juga bisa gitu. Pokoknya arahkan audiens kalian buat ke toko online gitu. Bisa juga via WhatsApp, nanti paymentnya via bank atau e-wallet gitu. Oke, tadi kan udah sempet bilang bikin produk sendiri atau beli ya. Nah, buat kamu, kalau kamu terlalu malas atau mungkin gak punya waktu, atau mungkin
pengen simple aja gitu, kalian bisa beli lisensi hak jual kembali produk digital orang lain, terus kalian fokus aja marketing gitu. Karena apa? Karena pengalaman pribadi aku, dulu pas aku bikin produk digital, aku tuh butuh waktu lama untuk bikin satu produk digital aja gitu. Dan ketika aku kulik-kulik, ternyata banyak loh orang-orang lain yang menjual produk digital hasil bikinan mereka, dan itu bisa dijual lagi, dan itu menurut aku sangat amat menghemat waktu, dan malah aku bisa fokus ke marketing aja gitu, dan itu lebih bisa lebih gampang menurut aku pribadi gitu. Nah, di sini aku udah punya beberapa produk digital siap dijual kembali dengan hak keuntungan, hak menjual kembali dan keuntungannya 100% buat teman-teman yang mau beli gitu. Di sini ada template landing page yang ada kurang lebih 30-an gitu, 30-an lebih template landing page, bisa buat bisnis dan usaha apapun, bisa travel, bisa agensi umroh, bisa agensi tutor online, bisa juga buat landing page rumah sakit atau klinik gitu, terus bisa juga buat bisnis printing dan lain sebagainya. Pokoknya ada 30 lebih template, dan itu udah dikasih kata-kata promosi juga sama foto-fotonya, jadi kayak ya udah tinggal diedit dikit-dikit sama nama brand atau nama toko customer kalian. Contohnya ya, kemarin aku ngerjain ada dua customer. Yang satu tuh dia minta dibikinin landing page untuk apotik, terus satunya tuh untuk bisnis fashion gitu. Dan dari satu landing page itu aku dapat uang sekitar 400.000 gitu, 400.000, dan ada 2 customer maka 800.000 gitu. Dan teman-teman tuh bisa beli landing page aku di harga normal itu cuman, kalau nggak salah berapa ya kemarin aku jual, 45.000 gitu. Karena apa? Karena kan harus diedit ulang gitu kan sama teman-teman, maksudnya sesuaikan dengan brand atau nama tokonya customer yang lain gitu kan. Jadi aku jualin ke kalian itu 45.000, tapi kalian bisa menghasilkan ratusan ribu dari situ dan berkali-kali gitu. Dan aku sendiri udah jualan ini juga gitu. Aku jualan template-nya sama aku jualan jasa untuk mengubahnya gitu. Nah, teman-teman di sini bisa beli aja template-nya, terus habis itu jualin jasanya gitu. Dan aku juga punya foto, video, footage. Kalau teman-teman mau konten di Instagram atau di TikTok atau di YouTube Short, kan pasti butuh video gitu ya. Misalkan mau jualan landing page gitu ya, terus ceritanya kalian lagi ngetik atau apa, bukan kalian sih, maksudnya kayak visualisasinya orang lagi ngetik kayak gitu, terus dikasih caption gitu kan. Nah, itu aku punya video dan foto footage yang siap diedit dan bisa dipublikasikan gitu. Terus aku juga punya video konten dan affiliate dengan barang-barang yang laris gitu. Jadi konten, ada juga konten craft. Apa sih konten craft itu? Jadi konten ini loh, bikin karya seni gitu. Nah, itu rame tuh, biasanya banyak yang like, share kayak gitu kan. Dan itu kalian bisa gunakan untuk bikin ternak akun. Jadi kalian rajin konten itu aja, terus nanti kan lama-lama followersnya banyak tuh. Nah, itu yang namanya ternak akun. Pas akunnya udah gede, kalian bisa jualin kemana? Ke orang-orang yang kira-kira punya bisnis gitu. Mau nggak beli akun ini kayak gitu, dengan harga sekian-sekian. Tahunya nentuin harga gimana? Kalian bisa cari di website red card akun sosial media kayak gitu. Nah, nanti dijualin deh gitu. Harganya bervariasi dari ratusan ribu sampai jutaan, tergantung followers dan engagement sosial medianya gitu. Terus aku juga punya ebook. Ada panduan bisnis produk digital. Di ebook ini aku ngomongin dari A sampai Z, dari yang awalnya bikin produk digital, milih mau bikin produk digital apa, terus topik kontennya apa, terus gimana cara bikin
gimana caranya bikin toko online, terus gimana melakukan email marketing, semuanya dari A sampai Z tentang produk digital dan bagaimana memonetisasinya itu ada di ebook ini. Kemudian aku juga punya ebook strategi Reels viral. Jadi caranya Reels viral itu gimana sih? Ternyata ada beberapa caranya dan itu udah terbukti gitu. Caranya itu ada dengan menggunakan fitur ini, dengan captionnya yang seperti ini, dengan struktur kalimat untuk hook atau kalimat awalnya kayak gimana biar orang tuh mau nonton video kamu sampai akhir dan lain sebagainya. Itu ada di ebook ini gitu. Ketika Reels kita viral, otomatis itu akan ngangkat konten-konten yang lain yang kurang rame gitu loh. Jadi produk-produk yang lain yang kurang terekspos itu bisa ikut keangkat juga. Kemudian aku juga punya ebook panduan bangun agensi digital dan otomasi dari nol. Di sini aku udah bahas dari yang mulai gimana caranya bikin agensinya, rekrut orangnya kayak gimana biar kita nggak boncos, terus gimana cara memperkerjakan AI, itu semuanya ada di situ. Nah, khusus bulan kemerdekaan ini aku membuat slot terbatas buat teman-teman yang mau punya semua produk digital ini dengan harga cuman Rp79.000. 79.000 doang, dengan valuasinya yang asli itu sekitar 1,2 juta, dan kalian bisa beli semua ini itu hanya dengan 79.000 aja gitu. Dan ini aku jual untuk beberapa orang aja ya. Kemarin aku jual 24, terus aku mau buka 10 lagi deh gitu ya, 10 lagi. Nah teman-teman kalau mau beli langsung aja klik ke link ID partner bisnis digital yang ada di ebook atau yang ada di channel Telegram. Kemudian kita ngomongin tentang agensi digital ya, yang tanpa modal. Buat teman-teman yang mau tahu, aku tuh agensi digitalnya ada di bidang pendidikan sama kreatif, dan ini salah tiganya apa yang aku lakukan di agensiku. Ada konsultasi skripsi, aku punya tutor online tuh yang kerja sama aku sekitar 100-an orang gitu. Kemudian publikasi jurnal, aku udah bermitra dengan 640 publisher. Kemudian aku juga menyediakan jasa edit dan kreatif gitu, nggak cuman yang ada tertera gitu, termasuk juga memanage akun marketplace dan lain sebagainya gitu. Kemudian opsi agensi digital yang lainnya itu ada les bahasa Mandarin ya tadi, kemudian digital marketing, tutor mengaji, dan lain-lain gitu. Kemudian bisa dari satu agensi itu 3 source of income, misalkan jualan ebook, jualan template-nya, sama jualan course-nya gitu. Mulainya gimana Kak? Dari awal sampai akhir. Itu aku bahas di ebook yang agensi digital tadi gitu. Jadi teman-teman kalau kepo, pengen tahu dan pengen praktekin, itu bisa beli aja paket bundling yang tadi ya. Oke, sekarang kita mau kenalan sama Nala. Nala ini adalah kucing AI aku yang jadi asisten di partner bisnis digital. Dan aku udah melatih Nala untuk menjawab pertanyaan pelanggan ataupun memberikan konsultasi seputar produk digital dan agensi digital. Karena aku udah melatih dia produk digital itu apa, agensi digital itu apa, kayak gitu. Jadi dia itu karyawan AI aku di agensi digital. Nih, kalian bisa lihat ya, dia itu menjelaskan apa itu produk digital gitu. Kalian bisa ngasih nama yang lain, misalkan kalian mau bikin asistennya cowok apa cewek gitu, kalian bisa ngatur gambarnya, kalian bisa ngatur namanya, bisa ngatur suaranya kayak gitu. Dan gimana sih caranya buat bikin karyawan AI kayak gini ya? Lagi-lagi
ini aku sepil juga di ebook yang panduan agensi digital gitu. Nih aku nanya nih, ada diskon nggak? Terus dia bilang bisa langsung ke link aku gitu, toko online aku gitu. Gimana cara melatih dia, itu juga aku spill di ebook yang agensi digital. Oke. Nah, kalau kamu pengen punya asisten robot kayak Nala, terus kamu pengen bekerja menghasilkan uang bahkan saat tidur, itu bisa pakai AI gitu. Kamu cukup mentransfer pengetahuan atau skill kamu ke robot itu, latih mereka buat jadi tutor bahasa, akuntan, atau apapun lah sesuai dengan skill dan pengetahuanmu, terus jualin deh akses ke robot ini gitu. Nanti biar orang-orang tuh konsultasinya atau tanya jawabnya tuh sama si robot versi kamu gitu. Terus ini tuh sama sekali nggak pakai skill coding ya, dan semuanya aku sepil di ebook gitu. Nih proses pas aku ngasih tahu dia ilmu, terus aku ngetes lagi. Aku kan tadi udah ngasih tahu nih ilmunya, terus coba dong kamu tahu nggak konten yang baik itu kayak apa, kayak gitu. Nanti dia bisa memperbaiki ilmu yang udah kita berikan gitu, karena mereka kan belajar juga dari internet gitu ya. Jadi ilmu yang udah kita kasih, dia akan mempolesnya, memperbaikinya dengan ilmu yang dari internet juga gitu. Nah, dengan AI ini kamu tuh nggak cuman bisa melatih dia jadi karyawan ya, tapi kamu juga bisa meringkas video atau berita. Cukup copy aja URL-nya atau link-nya, terus kita minta si asisten AI ini untuk meringkaskan intinya apa, terus kalian bisa edit dan modifikasi, terus kalian jadiin konten kalian sendiri di akun kalian gitu. Bisa dikaitkan dengan produk atau jasa yang kamu jual juga. Terus dia bisa mereview dokumen, dan ini aku gunakan untuk membantu klien aku di agensi pendidikan untuk membantu mereka men-screening jurnal ilmiah sehingga mereka itu mudah menyusun naskah gitu. Jadi kan kalau jurnal ilmiah tuh ada banyak halaman ya, terus ketika kita mau bikin penelitian kita sendiri, kita harus mereview satu persatu yang jumlahnya ribuan itu atau ratusan itu. Kan kita agak memakan waktu dan pusing juga ya. Dan di sini aku menjual akses ke karyawan AI aku yang udah aku kasih tahu, udah aku latih skillnya kalau review jurnal itu yang bagus kayak gimana, kriterianya apa aja. Itu mereka nanti belajar si AI ini, dan aku menjual akses AI ini ke customer aku gitu. Ada fitur attach file buat bikin template Excel, terus bisa dijual lagi gitu loh. Terus kamu bisa bikin berbagai jenis naskah kalau kalian mau bikin jasa copywriting gitu ya, itu bisa pakai AI ini gitu. Terus bisa melatih AI ini dengan profesi atau skill kamu. Terus kamu bisa bikin dia jadi second brand atau otak kedua yang akan bekerja 24 jam tanpa digaji gitu. Ini sangat amat menguntungkan aku sebagai penyedia jasa gitu. Dan kalau kamu mau punya kayak gini juga, itu ada di ebook ya. Oke, siapapun bisa berbisnis digital meskipun gaptek, nggak ada skill marketing, nggak ada skill khusus, dan kan nggak perlu takut kalau
oh ada batasan usia untuk memulai, ada batasan pendidikan untuk memulai, atau bahkan diskriminasi penampilan, itu nggak ada ya teman-teman. Jadi bisnis digital ini terbuka peluangnya untuk siapapun. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lagi tentang semuanya agensi digital dari A sampai Z, terus kalian mau praktek langsung, kalian bisa ikut virtual workshop aku. Dan beberapa benefit yang akan kalian dapatkan adalah tertera di sini gitu. Kalian nggak perlu lagi beli kelas marketing, copywriting, coding, terus nyiapin produknya, nggak usah, karena semuanya udah ada di dalam workshop ini. Kalau kalian tertarik, bisa DM aku di Telegram atau X ya. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab. Kemarin udah ada beberapa DM masuk dan pertanyaannya mirip-mirip sih satu sama lain, dan ini yang aku rangkumin ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan produk digital dan agensi digital? Dan apakah keduanya itu berkaitan atau boleh milih salah satu? Tadi ya, produk digital itu produk yang tak kasat mata atau non fisik gitu, tapi bisa diperjualbelikan di internet. Dan kalau agensi ya memanajemen produk digitalnya atau talentnya gitu. Terus dua-duanya berkaitan nggak? Bisa berkaitan, bisa nggak. Kalian bisa memilih salah satu aja. Mau jualan produk digital aja nggak apa-apa. Mau sambil memanajemen talent yang lain bisa juga gitu. Bisa milih salah satu. Kemudian gimana langkah awalnya untuk memulai bisnis digital bagi pemula yang belum memiliki pengalaman? Tadi ya, stepnya tuh ada 3. Belajar dulu, terus kenali dulu pengen jualin apa, terus dibikin deh produknya pakai aplikasi-aplikasi, atau kalau mau beli produk yang udah jadi juga bisa gitu ya. Selanjutnya marketingnya lewat sosial media. Gimana kalau nggak punya pengalaman jadi content creator? Semua orang itu memulai ketika mereka nggak tahu apa-apa gitu. Jadi belajarnya sambil jalan aja gitu. Jangan takut kalau misalkan nanti kalau gagal gimana dan lain sebagainya, itu masalah nanti. Pokoknya belajar aja sambil jalan gitu. Karena ketika aku mulai juga kayak gitu teman-teman. Kemudian nomor 3, gimana cara mengetahui potensi pasar dan kebutuhan konsumen untuk menciptakan produk digital yang diminati. Tadi ya aku udah sempat sebut, jadi kalian ke Etsy atau Gumroad atau ke marketplace, lihat-lihat di Google Trend juga bisa, apa sih produk digital yang lagi happening, yang high demand, yang kira-kira orang tuh minat buat beli kayak gitu. Itu bisa lihat potensi pasar dari situ gitu. Kemudian nomor 4, gimana cara membuat orang lain mau membeli produk kita? Nah, ini harus didasari dengan mereka mau beli karena butuh atau karena pengen aja gitu. Jadi kita harus memposisikan produk kita ke need atau want gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan produk kita adalah produk yang emang dibutuhin, kayak misalkan ilmu, maka kita harus bertitik tumpunya di situ. Kalian tuh butuh loh ilmu ini gitu. Nah, tapi caranya gimana mengatakan itu dengan versi marketing yang enggak menggurui, enggak enggak terkesan menjual gitu. Jadi kayak salah satu resep yang paling jitu sih dengan menciptakan FOMO ya. Kayak misalkan kalau kalian nggak mau ketinggalan zaman kayak gitu, atau stop scrolling, kalian harus mulai belajar ini kayak gitu loh. Jadi untuk membuat orang mau beli produk kita itu didasarkan pada 2 hal, itu want atau need gitu. Kalau misalkan want itu kan aliasnya nggak butuh-butuh amat gitu ya, berarti kayak gini, kayak misalkan ini lucu banget, atau ya ampun aku iseng-iseng beli ini ternyata manfaatnya kayak gini kayak gitu. Kalau need itu kan berarti dia emang butuh gitu loh. Nah kalau butuh ya dibikin FOMO gitu, dalam tanda kutip ya. Kalian harus mulai belajar ini kalau nggak mau terlindas zaman atau apa kayak gitu. Jadi itu
2 rumus kalau mau orang lain membeli produk kalian. Dan harus dikasih tahu juga manfaatnya apa gitu. Oke, jadi sekian untuk sharing kali ini. Terima kasih yang udah menonton, dan kalau kalian udah download panduan gratisnya bisa review aku di komen ya. Dan jangan lupa buat join komunitas kita di Telegram, semuanya gratis. Kalian bisa masuk gratis, kalian bisa dapat kelas gratis, kalian bisa dapat ebook gratis juga. Semuanya bisa kalian dapetin kalau kalian daftar di link ID aku. Cukup klik daftar di panduan gratis, nanti kalian akan masuk ke komunitasnya. See you, bisa komen ya, next mau bahas apa lagi. Bye-bye.